sahabat Kompas.com, hari ini 1 Oktober 2021 Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bermula dari surat keputusan Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dilakukan oleh seluruh pasukan Angkatan Darat dengan mengikutsertakan angkatan lainnya dan masyarakat. Mantan Wakil Panglima TNI Angkatan Darat Letjen Maraden Panggabean saat itu menyebut peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mengingat kembali peristiwa kelam ini. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya, Jakarta pada 1 Oktober 1966. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI. Tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam waktu singkat, sebanyak 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat gugur. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Kala itu, PKI menuduh mereka akan melakukan kudeta terhadap Soekarno melalui Dewan Jenderal. PKI kemudian menculik 7 orang tersebut dan memasukkannya ke dalam sumur di kawasan hutan karet Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah tersebut akhirnya ditemukan pada 4 Oktober 1965 oleh Satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Jenazah ketujuh orang yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi itu kemudian diangkat dari sumur. Di belakang saya ada sebuah sumur yang kemudian pada waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan diameter sekitar 75 cm. Sumur ini adalah sumur aslinya yang kemudian pada waktu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan. Setelah dibuang kemudian ditimbun kembali dengan tanah bercampur batang-batang pohon pisang dan lain-lain. Kemudian disebar lagi daun-daun kering di atasnya, terutama daun-daun kering pohon karet, serta ditanam sebuah pohon pisang di atasnya untuk mengelabui kalau mereka gagal memberontak. Tempat ini sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan. Ditemukannya korban peristiwa G30S tak lepas dari peran Sukitman, seorang anggota kepolisian. Saat itu Sukitman juga sempat dibawa paksa ke Lubang Buaya oleh kelompok G30S pada 1 Oktober 1965, namun berhasil meloloskan diri.